68. Oke. Pemirsa, Otan melaporkan langsung dari kontes entok Jumbo Piala Otan Cup 2023 yang berada di Surabaya. Para peserta nampaknya sangat antusias. Mereka sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari untuk mengikuti kontes ini. Tapi ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira mereka mau pada lomba apa? Apa? Lomba lari? Lomba makan kerupuk? Bukan teman, entok-entok gemoy ini mau lomba adu berat badan. Jadi yang paling berat dan proporsional tubuhnya, dialah yang bakal jadi juara. Coba deh perhatikan, ini sih kelas berat semua ya, ngeri. BTW, Dolphin kok nggak ikutan ya? Padahal kan sama-sama gemoy. Otan kenalin satu persatu peserta yang sudah siap bertanding ya. Ada Sungging, Sundapa, Getas, Solikin, dan Gandon. Kira-kira di antara mereka siapa yang akan keluar jadi juara ya? GPL, nggak pakai lama. Ayo kita mulai saja penilaiannya Paman Juri. Biasanya saat kontes, penilaian entok bukan hanya dari berat badannya saja, tapi juga dinilai dari segi lingkar dada dan panjangnya juga. Selain itu, segi kebersihan, keserasian, dan topeng juga bisa jadi nilai plus buat si para entok jumbo ini. Sebenarnya tujuan utama kontes entok-entok hias ini bukan cuma sekedar hobi para pemiliknya saja teman, tapi tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan keragaman entok hias. Biasanya selama ini kan orang-orang hanya mengenal entok pedaging saja. Padahal entok jumbo ini punya harga ekonomi yang lebih menjanjikan loh. Widih. Entokku pasti juara. Wih, 54. Yes. Oke, 54. Sudah Pak, 5,4. Sepertinya proses penimbangan sudah mau selesai nih. Otan jadi deg-degan deh. Kira-kira siapa ya juaranya? Ayo, lagi. 68. Oke. Wih, ternyata Sungging yang berhasil menyabet gelar juara teman. Selamat ya sob. Jaga piala ini baik-baik. Dan semoga bisa menginspirasi para entok lain di luar sana. Kermaks! Teman, sebutan entok berasal dari bahasa Sunda. Sedangkan di daerah Jawa dikenal dengan sebutan mentok. Oh iya, kalian penasaran gak sih? Sebenarnya seberapa jauh perbandingan entok jumbo ini dengan entok lokal? Sudah lihat sendiri kan? Dari segi bobot dan posturnya saja sudah jauh berbeda. Entok lokal diperuntukkan sebagai pedaging, sedangkan entok jumbo identik sebagai entok hias. Bobot entok lokal biasanya memiliki bobot sekitar 3,5 kg. Sedangkan yang termasuk kategori entok jumbo, bobot minimalnya 4,5 kg. Widih! Minimal bobotnya saja sudah gak nyantai ya. Gak heran deh kalau kalian dapat julukan entok gemoy. Entok jumbo. Teman, biasanya yang namanya jumbo-jumbo makannya juga harus ekstra jumbo. Kamu juga gitu gak sob?
Otan jadi penasaran deh, dengan badan sebesar ini, kira-kira kamu makannya sebanyak apa sih? Sekarang Otan sudah siapkan makanan kesukaan kamu nih. Ayo sini Sob, monggo dihabiskan. Nyam, nyam, nyam. Gimana? Enak kan? Tapi kok kamu makannya cuma segitu doang sih? Kamu gak mau habisin nih? Makanannya masih banyak loh. Segitu sudah cukup, Tan. Perutku sudah full nih. Yalah dalah, kok bisa-bisanya sih ukuran jumbo tapi makannya seiprit? Otan gak habis fikri deh sama kamu Sob. Teman, Otan menemukan fakta tentang si entok jumbo ini nih. Walaupun badannya besar, tapi kamu makannya irit, gak rakus, dan makan secukupnya. Hayo, di sini siapa yang awalnya mengira kalau entok jumbo itu makannya segunung? Walau ia tidak makan dalam jumlah yang banyak, tapi tenang, semua nutrisi sudah mencukupi kok dalam pakan ini. Jadi kamu bisa tetap sehat, berisi, dan tentunya gemoy ya. Teman, dengan tubuh jumbonya, kira-kira si entok bisa terbang jauh nggak ya? Otan jadi penasaran nih, gimana kalau kita bikin lomba terbang jauh antara entok jumbo, bebek, dan juga soang? Yang setuju angkat kakinya. Tangannya maksud Otan. Yang akan bertanding pertama kali adalah si entok jumbo dengan bebek teman. Semuanya sudah siap? Go! Cepet banget sih kalian. Teman-teman tahu nggak siapa yang terbangnya lebih jauh? Biar lebih jelas lagi, Om Editor, minta tolong putar ulang pakai slow-mo-nya dong. Wih, ternyata kamu jago juga ya Sob. Otan gak sangka deh, entok jumbo ini berhasil membuktikan kalau badan jumbo gak jadi penghambat untuk bisa terbang. Jika dihitung jaraknya, entok jumbo bisa terbang sekitar 2 meter, sedangkan bebek lebih pendek, yaitu hanya 1 meter. Sebenarnya kemampuan terbang Sobat Otan ini muncul secara alami teman, terutama saat dirinya merasa terancam. Tapi jangan dibayangkan terbang seperti burung ya, jelas beda dong. Oke, sekarang kita adu terbang lagi dengan saingan terberatmu ya, yaitu si soang. Apakah rekor masih dipegang oleh entok atau malah bergeser ke soang? Wih, cakep! Walaupun Betty alias beda tipis jaraknya, kamu tetap bisa menang Sob. Soang bisa lebih jauh terbang daripada bebek karena memiliki sayap yang lebih lebar teman. Tapi tetap saja nih, skor terakhir di adu terbang ini adalah 2-0 untuk si entok jumbo. Max. Pada suatu hari, di pagi yang cerah, udara yang sepoi-sepoi, ada segerombolan anak entok berada di lahan yang luas dan sepi. Tapi kok ada satu anak entok yang menyendiri dan tidak mau gabung dengan kawanannya? Hei Sob, kamu ada masalah apa sih? Sini yuk cerita sama Otan. Itu si paling mungil kita tinggalin sendiri saja yuk. Oke deh, dia kan juga bisa pulang sendiri nanti. Oh tidak, lihat teman-temanmu sudah pergi dari sini. Ayo kejar Sob, jangan sampai ketinggalan. Tolong, tolong, ada Sobat Otan yang tersesat nih. Aduh Sob, semoga kamu bisa cari jalan keluar dan kembali sampai rumah dengan selamat ya. Tenang, Kakak Otan akan selalu berada di samping kamu kok.
sebaiknya kamu bergabung dulu deh Sob sambil istirahat sejenak. Siapa itu yang datang? Wah, ternyata ada induk si ayam teman. Otan jadi khawatir nih. Jangan-jangan kamu nggak diterima di circle ayam ini. Tapi nampaknya si induk ayam gak merasa terganggu deh. Malah keduanya bisa saling menerima. Syukurlah, Otan ikut senang kamu punya keluarga baru Sob. Baik-baik semuanya ya. Nanti Kak Otan datang lagi untuk jenguk kamu. Kok tiba-tiba suasananya jadi serem begini sih? Otan jadi merinding disco deh. Masih berhubungan dengan entok nih teman. Beberapa masyarakat percaya kalau jenis entok putih bisa dijadikan sebagai media pengalihan penyakit. Sebentar. Gimana konsepnya tuh? Tapi kembali lagi dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Karena setiap masyarakat punya tradisi dan keunikan yang berbeda. Masih ngomongin mitos entok nih. Kalau yang ini adalah si entok serba hitam. Beberapa masyarakat punya keyakinan kalau mereka bisa menjadi penjaga rumah. Bukan penjaga maling ya, tapi sebagai penolak bala. Hitam biasanya dibiarkan lepas di sekitar rumah. Dengan keyakinan, pemilik rumah bisa jauh dari berbagai macam bahaya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Kalau teman-teman sendiri gimana? Punya cerita unik apa nih sama si entok? Dan entok yang jadi unggas alternatif pilihan emak-emak untuk menu sehari-hari. Kuliner bebek dan entok saat ini sudah semakin beragam loh. Cara pengolahannya pun bervariasi, jadi kita nggak bakalan bosen tuh makannya. Oh iya, kalau daging ayam sama bebek ya jelas beda ya. Tapi kalau daging bebek sama entok, kira-kira apa bedanya? Ayo. Secara fisik saja, kedua sobat Otan ini sudah terlihat berbeda teman. Bebek memiliki tubuh yang lebih ramping, sedangkan entok bertubuh gemuk. Nah, sementara untuk dagingnya, tekstur daging entok lebih empuk daripada bebek. Selain itu, cita rasanya juga cenderung lebih gurih karena kandungan lemaknya yang cukup tinggi. Oh iya, ternyata daging entok sudah populer sejak zaman Kerajaan Mataram loh. Di kalangan masyarakat Jawa, kuliner ingkung entok merupakan simbol rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kuliner tradisional ini dimasak dengan bumbu rempah yang komplit beserta santan dan biasa disajikan dengan nasi tumpeng beserta lauk pauk lainnya. Duh, bikin ngiler aja deh. Selamat siang Bu Ibu, Bapak-bapak, teman-teman semua. Gak kerasa, udah menjelang di penghujung tahun loh. Biasanya nih, kalau udah mau ganti tahun gini, suka ada yang ngasih prediksi tren warna gitu deh. Karena kalau soal warna, banyak banget kan hal penting yang butuh inspirasi. Yang mau seragaman buat acara kondangan, bakal cakep. Yang mau ganti cat rumah, bakal keren. Gak mau kan nanti salah warna? Apalagi buat yang rencana beli make up, baju, karpet, sendal, korden, jilbab, sampai mobil. Nah kan banyak. Pastinya semua karena warnanya kan? Jadi ya gak heran kalau wajib kenal nih sama tren warna kekinian. Nah, ngomong-ngomong soal warna,
ada juga nih Sobat Dolpino yang warna-warni dan bisa jadi kesayangan untuk dipilih di 2024. Tapi coba kita ceki-ceki ke pusatnya dulu yuk. Boleh kakak ikannya, silakan dipilih-dipilih. Tapi asal jangan diobok-obok ya. Para pecinta ikan hias pasti sudah gatel nih kalau kesini. Bawaannya pengen ngeborong semua ikan buat penuhin akuarium di rumah. Ayo ngaku. BTW kalian tahu nggak nih Dolpino lagi belusuan kemana? Waduh, kok bisa langsung bener sih jawabannya? Jangan-jangan yang nonton semuanya pecinta ikan hias ya? Betul sekali teman, Dolpino sedang ada di pasar ikan hias terbesar se-Asia Tenggara. Lokasinya bukan di luar negeri kok, tapi ada di Parung, Kabupaten Bogor. Keren ya? Semua yang kalian cari pasti ada di sini. Coba kalian sebut deh, Dolpino mau tahu. Apa ikan glowfish, arwana, cupang, ikan koki? Tenang, semuanya ada dan lengkap di sini. Yang gak ada itu cuma ikan Fauzi aja teman. Setiap harinya ada sekitar 300 pedagang menggelar lapaknya di sini. Bukan hanya berjualan ikan, tapi akuarium dan aksesoris juga. Rasanya gak cukup waktu seharian untuk keliling di pasar ini teman. Karena banyak banget pilihan ikan hias yang menarik mata. Oh iya, sebelum jadi pasar ikan hias terbesar, ternyata tahun 2005 lalu, para pedagang ini berjualan di pinggir jalan teman. Lalu pada akhirnya di tahun 2010, pasar ikan hias Parung resmi didirikan. Nggak nyangka kan? Awalnya dari pinggir jalan, tapi bisa jadi tempat jual beli ikan yang dipandang se-Asia Tenggara. Gokil sini sih. Teman, kalian tahu nggak kalau tahun 2022 lalu, Indonesia menjadi negara eksportir ikan hias kedua terbesar di dunia, menggeser Singapura dan Belanda. Dan tahun ini ekspor ikan hias mencapai angka 20,5 juta dolar Amerika atau setara dengan 326,1 miliar rupiah. Wih, uang semua tuh. Itu artinya budidaya ikan hias di Indonesia sukses menarik perhatian dunia. Keren yang gak ada obat. Tapi Dolpino jadi penasaran deh. Kira-kira siapa ya favorit sobat air di tahun ini? Supaya datanya akurat, kita adakan survei kecil-kecilan yuk teman. Kakak-kakak, ikan hias apa aja sih yang paling disukai dan dicari tahun ini? Saya cari ikan lohan ini. Buat dijual atau buat Enggak, buat dipelihara aja. kenapa tuh cari ikan lohan? Enggak, ini suami lagi senang cari ikan aja, jadi pengen nyari-nyari segala macam jenis di sini aja. Lagi pengen sukanya lagi ikan lohan. Arwana paling. Ikan arwana. Ya mungkin orangnya masih banyak yang senang gitu, jarang ada soalnya kan dia nggak kayak ikan lain kan di sini udah banyak sekali. Jadi kayaknya kalau ikan dia kan langka, jarang lah. Kalau buat sekarang sih ikan-ikan macam-macam ikan glowfish, ikan warna gitu. Kalau yang paling banyak diminati sih koki sih. Untuk sekarang koki, ikan cupang. Teman, kalian ingat gak sih kalau di tahun 2020 saat masa pandemi lalu yang merajai pasar saat itu adalah si ikan cupang. Tren ikan ini sangat melejit loh, bahkan harganya per ekor bisa menyentuh puluhan juta rupiah. Wah. Siapa yang sangka ya kalau cupang bisa semahal itu? Saking populernya, gak sedikit artis yang memelihara dan membudidayakan ikan hias air tawar ini. Salah satunya Denny Sumargo. Tapi ada yang tahu nggak kenapa sih sobat kecil ini sampai bisa begitu viral? Tidak lain tidak bukan karena ikan ini memiliki bentuk yang sangat indah teman. Mereka memiliki sirip dan ekor yang lebar serta warna dan corak yang memanjakan mata. Sehingga saat ikan cupang berenang tampilannya bak penari yang memakai gaun indah. Weh. Pantas saja kamu jadi idola buat semua kalangan ya sob.
Nggak cuma cantik saja teman, tapi ikan ini juga nggak manja. Beuh, idaman banget kan? Ikan yang habitat aslinya di rawa-rawa ini mempunyai kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Jadi ikan cupang masih bisa hidup walau dalam kondisi air yang rendah oksigen. Apa? Si ikan glowfish yang punya warna cantik itu? Dolpino sih sebenarnya sudah menduga kalau sobat warna-warni ini bakalan mendominasi teman. Gimana enggak, warnanya yang cerah dan beragam bikin adem di mata. So pasti jadi incaran kaum hawa dan anak-anak ya kan? Ikan glowfish. Ya rame aja, kayaknya warnanya kan glowing-glowing gitu Kak, bagus. Anak-anak pada suka sih warnanya kayak warna-warna pelangi. Teman, sebenarnya glowfish adalah ikan hasil rekayasa genetika yang berasal dari ikan zebra. Para peneliti memasukkan gen pemicu dari ubur-ubur yang akan mengaktifkan pancaran cahaya. Sampai pada akhirnya, sekarang ikan glowfish jadi pilihan untuk menghiasi akuarium teman-teman di rumah. Kalau dilihat-lihat sih, memang kalian cantik sob. Tapi, kalau masalah keren, Dolpino tetap juaranya. Selain cupang, ada juga si ikan arwana yang masih merajai di sektor ikan hias impor teman. Ikan ini bisa menjadi primadona, apalagi kalau bukan karena keindahan tubuh dan warna sisiknya. Saking cantiknya, satu ekor arwana bisa terjual hingga ratusan juta. Wadidaw! Nah, kalau untuk kategori ikan hias predator yang masih menguasai di tahun ini, ada peacock bass dan cana teman. BTW kalian tahu nggak nih, kenapa dua ikan predator ini jadi pilihan untuk kita pelihara? Karena selain memiliki bentuk dan warnanya yang sedap dipandang, aksi para ikan predator berburu makanan juga jadi healing bagi para kolektor. Jadi nggak usah jauh-jauh healing ke Bali ya. Saat makan, Sobat Dolpino ini mampu menelan mangsanya bulat-bulat dalam waktu yang cepat. Wush. Keunikan dia tuh sendiri tuh ikannya tuh bisa dimainin pakai tangan, pelaring, mundar-mandir dia. Tak hanya buas saat berburu teman, ikan cana juga jadi primadona karena motif dan warnanya yang beragam. Selain itu, cana sangat mudah dikembangbiakan ditambah perawatannya yang simple. Cakep. Teman, tahun 2024 tinggal menghitung hari nih. Kira-kira tren ikan hias apa ya yang akan menduduki peringkat atas tahun depan? Coba kita minta penerawangan sama para penjual ikan hias yuk. Biar valid gitu. Mudah-mudahan cupang teh, karena cupang itu banyak peminatnya. Nah ikan lain juga kalau cupang laku, ikan lain juga ikut. Semacam koi, koki, mempis dan lain-lain pasti ikut. Karena peminatnya banyak dari anak kecil sampai orang gede itu pasti suka. Belum tahu soal yang tahun kemarin kan cana gitu ya. Jadi belum ketahuan itu, belum trending aja. Koi. Ya. Semoga tren ikan hias di tahun depan adalah ikan yang punya kualitas dan keindahan yang paten ya. Karena pelihara ikan hias itu sangat menyenangkan teman. Selain bisa menenangkan pikiran dan melepas stres, katanya sih melihat ikan hias juga dapat membantu meningkatkan kreativitas. Valid gak nih guys? Makanya sekali-kali gantian dong masuk TV-nya. Kalian siapa? Kok ada kamera?
Tenang, Davi. Mereka teman-temannya kakak Otan. Oh, teman kakak Otan. Maaf ya, maklum kami termasuk spesies pemalu. Kami jarang memperlihatkan diri, apalagi kepada yang tidak kami kenal. Selamat datang di baby house teman-teman semua. Kenalkan, namaku Davi. Umurku 2 tahun 2 bulan. Aku lahir di Samboja Lestari. Sedangkan saudaraku ini bernama Amesh. Teman, namaku bagus nggak? Mirip public figure kakak Davina ya. Namaku memang diberikan oleh kakak Davina karena aku diadopsi oleh dia. Teman di rumah kalau mau adopsi saudaraku yang lain juga bisa. Tapi ingat, kami tidak boleh dibawa pulang oleh kalian. Dilarang. Ngajak lagi kamu. Naik. Masya Allah. Naik. Bukan di... Mama Kiper selalu mengajarkan kami untuk memanjat agar naluri kami semakin baik. Mama, jangan tinggalkan Davi sendiri. Davi kan takut. Mamaku baik hati kan? Setelah main, Davi mau mandi biar bersih saat masuk rumah. Segar. Lama-lama dingin juga teman. Mama, sudah ya mandinya? Kain kan sini. Sama seperti bayi, aku juga memakai popok biar nggak merepotkan mama. Karena aku masih suka mengompol. Teman, Davi mau bobok dulu. Mama, aku ngantuk. Teman, sudah di sini lagi. Jadi ketahuan deh Yoyo masih suka manja-manjaan sama mama. Aku sangat senang memanjat teman, karena kami adalah mamalia arboreal terbesar yang pintar memanjat. Aku pintar memanjat karena aku memiliki 4 tangan. Aku juga sangat kuat, kekuatanku mencapai 6 kali dari orang dewasa. Selain itu, gigitanku sangatlah kuat. Namun kami tidaklah agresif dan kami tidak berbahaya jika tidak diganggu. Aku bukannya sedang berantem ya, ini cuma lagi bercanda saja kok. Selain itu, aku juga diajari menaruh daun yang ukurannya besar agar aku tidak kepanasan dan sakit saat kehujanan. Jadi daun ini sebagai payung. Kami juga akan diajari cara membuat kasur. Maksudnya sarang. Kami membuatnya dari dedaunan dan ranting pohon. Aduh, jangan ganggu George dong. Dia kan sedang membuat sarang. Di umur kami ini, kami sedang usil-usilnya. Kami sering saling mengganggu untuk bermain. Oh iya, sarang yang akan kami bangun ada di atas pohon.
belajar membuat sarang di atas pohon, aku dibantu oleh kiper yang ikut memanjat untuk mengajari aku.